Amin. Far'un ai hadza far'un, ini satu cabang dari masalah. La yastamti'u, jadi mabninya lil ma'lud. La yastamti'u, tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh istimta'. Siapa? Fa'ilnya si suami, huwa kembali ke suami. Ya, seorang laki-laki. Bimautu'atin, yang sudah melakukan hubungan bisyubhatin, dengan hubungan syubhat mutlakon sama sekali. Ya, jadi ketika seorang laki-laki melakukan hubungan wati dengan seorang perempuan disebabkan karena syubhat, kesamaran, maka setelah itu dia tidak boleh lagi melakukan istimta. Dia nggak boleh lagi melakukan senang-senang. Madamat fi iddati syubhatin, selama itu perempuan dalam iddah syubhat. Ya, jadi selama dalam iddah syubhat, ya seorang laki-laki tadi tidak boleh melakukan istimta. Hamlan kanat au ghairahu, sama saja pada saat perempuan tersebut dalam kondisi hamil ataupun tidak hamil. Hamilkah atau tidak hamilkah, itu perempuan yang sudah digauli, ya tapi karena syubhat. Nah, itu seorang laki-laki tadi tidak boleh istimta kepada itu perempuan. Sampai kapan? Hatta tanqadiya biwada'in, sehingga itu perempuan sampai selesai masa iddahnya, yaitu melahirkan. Ya, jadi kalau dia memang hamil, berarti nanti iddahnya sampai melahirkan. Begini, seorang laki-laki melakukan hubungan, disangka istrinya, padahal dia bukan istrinya. Itu namanya syubhat. Gitu. Jadi ini perempuan percis seperti istrinya. Ya, dia melakukan hubungan, selesai melakukan hubungan baru, wah ini bukan bininya. Nah begitu, itu namanya apa? Wati syubhat namanya. Ya, jadi seorang laki-laki melakukan menggauli perempuan, disangkanya itu perempuan istrinya, padahal itu bukan. Itu namanya syubhat. Ya, itu syubhat. Nah itu bagaimana setelah itu terjadi? Nggak boleh dilanjutin. Karena ini namanya nikah yang cacat, nggak boleh. Nah hukumnya laki-laki tersebut ya nggak boleh beristimta kembali dengan perempuan yang sudah digauli secara syubhat selama masa iddah. Jadi kan langsung ditolak tuh, ya masa iddahnya nggak boleh dia melakukan senang-senang. Apakah ya itu perempuan yang digauli itu karena syubhat sudah hamil ataukah tidak hamil, sampai masanya selesai iddahnya. Nah iddahnya itu kapan? Sampai melahirkan, kalau seandainya dia hamil. Au ghairihi, atau lainnya. Ya artinya kalau tidak hamil ya nanti bisa salah satu kuru, bisa salah satu ashur, bisa 3 kali suci, bisa 3 bulan. Nah itu begitu, surahnya begitu. Ya jadi namanya ya bimautu'atin bisyubhah, begitu. Seandainya terjadi, nah itu hukum ada udah. Sampai-sampai dia menggauli seorang perempuan disangkanya istrinya. Nah itu syubhat. Ya jadi menyerupai itu perempuan seperti istrinya. Alasannya kenapa? Likhtilalin nikahi, karena cacatnya itu nikah. Bita'alluqi haqqil ghairi, dengan hubungan hak kepada orang lain. Qala syaikhuna, berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Gurunya Syekh Zainuddin Al-Maribali itu adalah Syekh ya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa minhu, dan diantaranya yukhazu, diambil, annahu yahrumu alaihi nazruha, haram atas laki-laki tersebut memandangnya. Jadi bukan hanya
melakukan hubungan lagi. Istimta di sini masuk juga memandang. Jadi setelah itu haram juga, memandangnya, melihatnya pun haram. Walau bila syahwatin, sekalipun memandangnya tanpa syahwat. Kemudian apa lagi? Wal khalwatu lagi. Ya, di situ atap ya, nazruha wal khalwatu, dan haram juga khalwah. Khalwah itu artinya sepi-sepi, di berdua-duaan aja tanpa ada orang lain. Itu namanya khalwat. Ya, berkhalwah. Orang kalau berkhalwat itu laki sama perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan, itu namanya khalwah. Nah, itu juga haram hukumnya. Ya, wal khalwah biha, dengan perempuan yang diwati secara syubhat tadi. Wa innama yajibu, dan sesungguhnya wajib, lima zukira, terhadap apa yang sudah disebutkan tadi, yaitu ketika seorang suami yaitu mentolak istrinya, ya, ataukah seorang laki-laki mewati seorang perempuan yang perempuan itu adalah syubhat. Nah, itu wajib apa? Iddatun. Itu iddatun jadi apa? Jadi fa'il dari yajibu. Wa innama yajibu lima zukira iddatun. Maka wajib nanti perempuan yaitu iddah. Jadi seorang laki-laki kalau sudah mentolak istrinya, ya, maka selesai tolak, ya, nanti ada iddahnya itu perempuan. Atau seorang perempuan yang diwati syubhat oleh seorang laki-laki, nah setelah itu dia juga harus ada iddahnya. Itu namanya zukiro. Zukiro itu yang disebutkan. Nah, itu yang di atas tadi. Nah, iddahnya bagaimana? Bisalah sati kuruin, yaitu dengan 3 kuru. 3 kuru artinya 3 kali suci. Ya, head suci, head suci, head suci. Nanti head yang ketiga selesai iddahnya. Ya, jadi itu 3 kali suci begitu. Wal qur'u, nah 1 kuru huna tuhrun baina damai haidotaini, suci antara 2 darah head. Dari head ke head yang lain. Nah, itu kan suci, habis head suci, kemudian head lagi. Nah, itu antara darah head pertama selesai kemudian ke darah head yang kedua, itu tengah-tengahnya namanya masa suci, itu 1 kali baru. Nah, dihitung nanti sampai berapa kali? 3 kali. Itu yang disebut dengan salah satu kuru, 3 kali suci. Au haidin wa nipasin, atau antara head dan nipas bisa aja. Head suci, nipas. Ya, habis nipas nanti baru suci lagi. Itu juga dikatakan, ya, berapa? Dikatakan 1 sucian. Ya, jadi orang perempuan kan begitu, masa sucinya bisa antara 1 head dengan head yang lain, bisa antara head dengan nipas. Walau tolak, kalau seandainya seorang suami mentolak siapa? Malam tahid, nimannya jadi maf'ul. Tolako, ya, fi'il, fa'ilnya kembali ke laki-laki, ke suami. Seandainya ada seorang laki-laki mentolak, mencerai siapa? Malam tahid awalan, kepada perempuan yang tidak haid awalnya. Jadi pada saat ditolak orang itu enggak haid, summa hadat, setelah ditolak haid. Tuh summa hadat begitu. Jadi seorang laki-laki mentolak istrinya, saat itu dia lam tahid, enggak haid. Awalnya tuh, awalan permulaannya. Nah, kemudian haid. Lam yuhsabiz zamanu allazi talaqa fihi Qur'an. Maka tidak dihitung waktu di mana suami atau orang laki tadi menceraikannya itu kuru. Ya, jadi itu tidak dihitung masuk kuru. Iz lam yakun baina damaini, karena itu tidak antara 2 darah. Apakah antara darah haid dengan darah haid atau darah haid dengan darah nipas? Bal akan tetapi la budda mesti min salah satu atharin, dari 3 kali suci, ba'dal haidatil muttasirati, setelah haid yang bersambung bitolaki dengan tolak. Jadi nanti dia suci pada, ya, apa? Yaitu setelah haid
yang bersambung dengan tolak. Jadi hitungannya lama nih, lebih lama lagi. Ya, tambah 1 kali. Nah, karena yang pertama itu tidak hitung masa suci. Ya, karena udah bersambung kenapa? Dengan haid. Nah, itu yang disebut ba'dal haidatil muttasilah. Setelah haid itu bersambung ditolaknya dengan tolak. Wa yuhsabu, kemudian dihitung baqiyatut tuhri, sisa-sisa sucinya, tuhran menjadi suci, fi ghairiha, pada yang lainnya daripada baqiyah. Wa tajibul iddatu, dan wajib iddahnya bisalah sati akra'in, dengan 3 kali suci karena di haid. Ya, berarti ya iddahnya dengan 3 kali suci. Ala hutratin, atas perempuan yang merdeka, tahidu yang had, ya yang haid. Jadi iddah itu hitungannya dengan 3 kali suci untuk siapa? Untuk hurrah tahidu, untuk perempuan yang statusnya merdeka yang masih mengeluarkan darah haid. Ya, jadi kalau ada orang perempuan dia masih normal, masih mengeluarkan darah haidnya seperti biasa, masih subur. Nah, ketika nanti ditolak sama suaminya, masa iddahnya salah satu akra, 3 kali suci. Begitu maksudnya Bapak Saudara. Ya, jadi kalau ada perempuan-perempuan yang masih mengeluarkan darah haid, ketika ditolak oleh suaminya, maka masa iddahnya salah satu akra, 3 kali suci. Dari mana? Ya, dalilnya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, itu dalilnya. Perempuan-perempuan yang ditolak, maka mereka harus menunggu dirinya 3 kali suci. Nah, dari situ tuh salah satu quru tuh dari situ. Ya, jadi kalau ada perempuan yang ditolak, nah bagaimana kondisinya nih perempuan? Masih haid, ya masih mengeluarkan darah haid. Nah, masa menunggunya salah satu 3 kali suci. Paman tulikot tohiron, maka siapa orang perempuan ditolak dalam keadaan suci, ya waktu ditolak dia dalam keadaan tohir suci, waqad baqiya, dan sungguh masih tersisa minat tuhri lahzatun. Tuh lahzatun jadi fa'il daripada baqiya. Ya, jadi waqad baqiya, dan tersisa minat tuhri daripada sucinya lahzatun, sebentar doang. Pada saat ditolak dia suci, dan itu lahzah sebentar doang. In qadat, maka selesai iddatuha, iddahnya tuh perempuan yang udah ditolak pada waktu suci, walaupun hanya lahzah sucinya, bitokni, ketika masuk fil haidati salisati, pada haid yang ketiga. Jadi ketika dia tolak, dia dalam keadaan suci, kemudian lahzah sebentar, selesai itu dia haid. Nah, maka nanti hitungannya haid pertama itu udah dihitung, haid 1, haid yang kedua, haid yang ketiga suci, selesai masa iddahnya. Nah, seperti itu. Makanya seorang suami kalau istri lagi haid itu nggak boleh ditolak, makruh hukumnya, karena memperlambat masa iddah. Kalau masa suci, ya seandainya ditolak, nah itu tidak makruh. Kenapa? Karena tidak memperlambat masa iddahnya. Jadi nanti haid yang ketiga jatuh, selesai ya masa iddahnya. Itu yang dimaksud tuh masuk dalam hitungan, yaitu ya haid yang ketiga, fil haidati tsalisah. Jadi haid pertama suci, haid kedua suci, haid ketiga selesai masa iddahnya. Itu begitu. Li'itlaqil qur'i ala aqalli lahzatin, karena dianggap umum 1 kali suci itu minimal lahzah. Sebab orang haid itu kan masa sucinya lahzah sebentar. Ya, itu bisa aja. Ya, ala aqalli lahzah, sebentar. Minat tuhri, daripada masa suci. Wa in wati apihi, sekalipun
seorang laki-laki itu sudah menggauli ya pada saat lagi suci, au haidon, atau kondisi perempuan tersebut dalam keadaan haid, wa ilam yabqa min zamanil haid, dan tidak tersisa dari zaman haid illa lahzotan, kecuali sebentar. Nah itu, atau sebaliknya, waktu lagi ditolak perempuan tersebut dalam keadaan haid, tapi ya masa haidnya itu hanya sebentar, udah tinggal sisa-sisanya, udah langsung suci. Fatan qadi iddatuha, maka selesai masa iddahnya bita'nifil haidati rabi'ah, maka saat dihitungnya masuk ke haid yang keempat. Tuh, jadi lebih lambat nih Bapak Saudara. Kalau istri lagi haid ditolak, walaupun habis itu langsung suci, nah itu nanti hitungannya baru selesai pada haid yang keempat. Itu haid yang pertama ya, terus suci, haid kedua suci, haid ketiga belum, masa iddahnya belum selesai, haid tiga. Nah suci, haid keempat baru selesai masa iddahnya. Ya itu karena tadi ditolaknya kondisi istri dalam keadaan haid, walaupun usia haidnya itu langsung lahzoh sebentar selesai. Nah itu tetap nanti dia akan selesai masa iddahnya kalau udah masuk ke haid yang keempat. Beda yang tadi, kalau yang tadi itu udah suci, walaupun sebentar, habis suci langsung haid. Nah itu nanti haid yang ketiga, setelah itu selesai. Kalau ini sampai haid yang keempat, ini namanya fil haidatir rabi'ah, pada haid yang keempat. Wa zamanu ta'nifil haidati, dan bermula waktu masa ya dalam haid, laisa minal iddah, itu tidak masuk dalam iddah. Tuh, jadi kalau orang ditolak dalam keadaan haid itu tidak dihitung masa iddahnya. Makanya kasihan kalau orang perempuan lagi haid ditolak, karena itu bisa memperpanjang masa iddahnya. Ya, makanya sunnahnya dianjurkannya itu saat lagi suci. Kalau ditolak saat lagi suci enggak memperpanjang waktu iddahnya. Tapi kalau perempuan lagi dalam keadaan haid kemudian ditolak, nah itu nanti memperpanjang masa iddahnya sehingga masuk pada haid yang keempat, setelah itu baru ya selesai masa iddahnya. Nah ini yang dimaksud wa zamanu ta'nifil haidah laisa minal iddah, itu tidak hitung masukan iddah. Bal yatabayyanu bihi inqidauha, akan tetapi menjadi jelas ya inqidauha, selesainya iddah tersebut. Jadi nanti masuknya pada hitungan haid yang keempat, bukan pada hitungan haid yang ketiga. Watajibu iddatun, dan wajib iddah untuk orang perempuan bisalasati ashurin, dengan 3 bulan hilaliyatin, yaitu 3 bulan qamariyah, ya hitungan bulan qamariyah, malam tutlak asna asyahrin, selama itu perempuan tidak ditolak di tengah-tengah bulan. Jadi kalau ada orang perempuan yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, maka iddahnya itu hitungannya 3 bulan, bukan 3 kuru, tapi 3 bulan. Bedanya ya, ada 3 bulan, ada 3 kuru. Nih harus tahu bedanya. Kalau yang pakai salah satu kuru bagi perempuan yang masih mengeluarkan darah haid. Nah untuk perempuan yang sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid, ketika ditolak masa iddahnya itu 3 bulan. Hitungannya bulan hilaliyah, bulan qamariyah. Ya, itu pun syaratnya ditolaknya bukan di tengah-tengah bulan. Kalau di tengah-tengah bulan tanggal 15, tanggal 20 itu gak dihitung. Disempurnakan dulu sampai tanggal 30. Nah dari tanggal 31 baru itu. Begitu. Kalau udah di tengah bulan, kalau di bawah pertengahan masih tanggal 5 dihitung tuh. Ya dihitung. Tapi kalau udah tanggal 16, 17, 20 itu nggak masuk hitungan Bapak Saudara. Nanti masuk hitungannya mulai dari tanggal 1. Itu yang dimaksud
ya malam tutallak asna asyahrin, selama perempuan itu tidak ditolak di pertengahan bulan. Jadi kasihan juga kalau di pertengahan bulan, jadi dia nunggu lama, nambah lagi tuh. Kira-kira tanggal 20 ditolak, itu 10 hari nggak masuk hitungan iddah, itu nggak masuk. Nanti bulan pertama baru dihitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru selesai. Karena perempuan tersebut sudah tidak lagi mengeluarkan apa? Darah haid. Jadi kalau perempuan yang sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid, nah itu masa iddahnya hanya pakai hitungan bulan. Bulannya bulan qamariyah atau hilaliyah. Wa illa kalau seandainya dicerainya di pertengahan bulan, tammamal munkasiru, maka dia harus menyempurnakan salasina 30. Kalau udah 20 ya 10 hari lagi. Ya itu 10 hari sia-sia nggak dihitung. Illam tahid, jika itu perempuan ail hurrah, ya perempuan yang udah merdeka tidak mengeluarkan darah haid aslan sama sekali. Au hadat, atau perempuan itu haid awalan pertama kali, summan qata'a, kemudian terputus darah, wa ya isat minal haidi, kemudian ya isat, perempuan yang Aisyah, itu artinya perempuan yang sudah terputus darah haidnya, udah menopause. Ya menopause itu ya usia-usia, ada yang bilang 60, ada yang bilang usia 50. Ya itu ada beda pendapat. Yang jelas ketika perempuan udah di atas usia 50 tahun itu biasanya udah menopause dia. Ya udah tidak lagi mengeluarkan darah haid. Nah itu nanti ketika ditolak sama suaminya, maka masa iddahnya bukan 3 kali suci karena dia sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid, tapi hitungannya 3 bulan. Itu pun syaratnya hitungannya 3 bulan kalau dicerainya bukan di pertengahan bulan. Kalau seandainya di pertengahan bulan, itu pertengahan bulan tidak dihitung, sempurnakan sampai awal bulan kembali, sehingga genap 30, hitungan baru 1. Ya 1 bulan, nanti hitung lagi 2 bulan, hitung lagi 3 bulan, begitu. Wa ya isat minal haidi bi bulughiha ila sinnin tai asubihin nisa'u minal haidi ghaliban wa huwa isnatani wasituna sanatan wakila khamsuna. Dan mulain usia menopause dari seorang perempuan itu dalam usia biasanya 62 tahun. Ya jadi perempuan ketika sudah tidak lagi ya mengalami darah haid biasanya usianya 62 tahun. Wakila ada yang bilang lagi bukan 62 tahun, yaitu khamsun, usia 50 tahun. Ya jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan ya perempuan-perempuan Arab saat itu yang diteliti ya oleh Imam Syafi'i. Ya ada yang usianya 50 tahun udah menopause, ada yang 55, tapi banyaknya 60-an. Ya 60 ya itu biasanya udah tidak mengeluarkan darah haid. Ya itu seperti itu. Sama seorang perempuan itu ketika haid kan ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 7 hari 7 malam, ada yang sampai 15 hari 15 malam. Sehingga dibuatlah aturan begitu. Minimal haid ya 24 jam 1 hari 1 malam. Kalau kurang berarti darahnya bukan darah haid. Nah begitu. Kemudian ghalibnya umumnya ada yang 3 hari, ada yang 4 hari sampai 7 hari itu umumnya. Nah maksimalnya paling banyak orang mengeluarkan darah haid itu khamsata asyara yauman walailatan, 15 hari 15 malam. Itu istiqra, ya penelitian Imam Syafi'i. Dia tanya tuh kepada perempuan-perempuan Arab saat itu, sehingga diambil satu kesimpulan, oh ternyata kalau orang haid nih perempuan lamanya sekian dan dijadikanlah patokan. Tuh seperti itu. Usia nifas juga begitu. Orang kalau mengeluarkan darah nifas, ada yang lahzoh, habis mengeluarkan darah ya nifas langsung suci,
habis melahirkan keluar darah, habis keluar darah langsung suci. Ada yang begitu. Ada yang sampai 40 hari 40 malam. Ada tuh habis melahirkan mengeluarkan darah sampai 40 hari. Ya, ada lagi yang sampai 60. Nah, akhirnya dibuat aturan aqallun nipas lahzah. Ya, minimal nipas itu sebentar. Ya, habis melahirkan keluar darah, habis keluar darah langsung suci. Ada yang begitu. Ada yang 40 hari 40 malam. Ada. Ya, ada lagi yang paling banyak 60 hari. Ya, 60 malam. Setelah itu masih keluar darah, bukan darah nipas lagi. Namanya darah istihadah. Sama seperti orang mengeluarkan darah haid. Udah 15 hari 15 malam masih mengeluarkan darah haid. Itu bukan darah haid lagi namanya. Darahnya namanya darah apa? Istihadah. Orang perempuan kalau udah 15 hari masih keluar darah juga bukan masuk darah ya haid tapi istihadah. Kalau orang nipas udah 60 hari masih keluar darah aja, bukan darah nipas lagi, darahnya istihadah. Maka orang perempuan tadi wajib mandi, wajib melaksanakan sholat. Tuh, jadi jangan sampai dianggapnya masih nipas atau masih haid, karena itu udah melebihi batas. Ya, sehingga itu masuklah dalam kategori darah istihadah namanya, sehingga dia wajib tetap sholat, mandi, sholat. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya ya kalau udah usia 50 tahun, usia 62 tahun, ya menopause tuh, dia udah nggak mau makan darah haid lagi. Nah, itu ketika dia nanti ditolak sama suaminya, bagaimana iddahnya? Bukan lagi pakai 3 kali suci, tapi tinggal hitungannya 3 bulan. Itu namanya salah satu ashhurin, 3 bulan. Walau hadat, kalau seandainya ada perempuan haid, walau hadat malam tahid qattu, kalau ada perempuan yang kagak pernah haid sama sekali tiba-tiba haid, itu namanya hadat malam tahid qattu fi asna'il iddati bil ashhuri. Ya, dia enggak pernah haid sama sekali, tiba-tiba pada saat dia dicerai, masa iddahnya kan mestinya 3 bulan. Di tengah-tengah masa iddahnya dia mengeluarkan darah haid. Nah, begitu tuh Bapak. Nah, itu bagaimana? I'taddat bil adhari, maka otomatis iddahnya itu bukan lagi 3 bulan hitungannya. Berarti berubah menjadi 3 kali suci. Tuh, begitu. Ya, jadi ada orang perempuan tidak pernah mengeluarkan darah haid. Kan ada kadang-kadang orang perempuan nggak pernah mengeluarkan darah haid, ada. Nah, seperti tiba-tiba dia haid pada saat lagi masa iddahnya. Nah, itu bagaimana hukumnya? Berubah. Yang mestinya salah satu ashur menjadi salah satu quru. Ya, bukan lagi 3 bulan tetapi 3 kali suci. Ada orang perempuan yang kagak pernah haid seperti Siti Fatimah, putri Nabi. Jadi putri Rasulullah Siti Fatimah itu nggak pernah dalam hidupnya mengeluarkan darah haid, nggak pernah mengeluarkan darah nipas, tapi subur, dia punya anak. Nah, jadi itu dijelaskan di beberapa kitab, Bapak Saudara, itu Siti Fatimah ketika melahirkan Sayyidina Hasan, ketika melahirkan Sayyidina Husain, itu waktunya kubailal maghrib. Artinya kubailal maghrib itu sebentar lagi maghrib, sebentar lagi maghrib melahirkan. Ya, habis melahirkan terus ya azan maghrib, langsung Siti Fatimah sholat maghrib. Ya, jadi enggak mengeluarkan darah haid, tetapi dia mandinya mandi wiladah namanya. Ya, tetap mandi sebelum sholat, tapi mandinya bukan sebab mandi nipas, tapi mandinya mandi wiladah, habis melahirkan. Sebab kan yang menyebabkan mandi ada banyak nih. Satu, ada sebab orang habis melakukan junub, jima. Yang kedua karena inzalul mani. Yang ketiga ya itu karena habis haid, habis nipas, atau habis wiladah. Ya, nah seperti itu. Jadi Siti Fatimah itu nggak pernah mengeluarkan darah haid, ya, tidak pernah mengeluarkan darah nipas, ya, itu tapi subur gitu. Nah, sekarang ada orang dikategorikan kagak pernah haid,
kemudian dicerai sama suaminya, nah kan masa iddahnya mestinya 3 bulan. Nah pada saat di tengah-tengah masa iddahnya tiba-tiba dia mengeluarkan darah haid. Nah itu nanti berubah hukumnya, bukan lagi nunggu 3 bulan tetapi menjadi 3 kali suci. Ini yang dimaksud ya i'taddat bil adhar. Maka itu perempuan masa iddahnya itu dengan apa? Dengan adhar, ya, dengan 3 kali suci. Au ba'daha, atau setelahnya iddah, lam tasta'nifil iddah, maka dia tidak boleh memulai lagi iddah bil adhari, dengan ya suci. Kalau udah selesai, udah 3 bulan, ya udah nggak ada masalah itu, ya udah selesai masa iddahnya. Bi khilafil Aisyati, berbeda dengan perempuan yang Aisyah yang udah menopause, yang sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid. Nah nanti baru wamanin qata'a haiduha ba'da in kanat tahidu bila illatin, dan seterusnya. Ya, sampai sini dulu Bapak Saudara. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita yang apa yang kita harus sampaikan dan kita pelajari pada kesempatan malam hari dapat kita pahami, dapat kita selesaikan. Pak Kris, sebelum kita mengenai kita dalam hari ini ada beberapa pengumuman. Pengumuman pertama itu untuk bertugas malam